Akhirnya gue dan Jahrudin mulai parno. Gue mulai berpikir ini mungkin yang dibilang banyak orang kalau Ciremai itu angker. Setelah kejadian telur ular, jalan setapak yang hilang, air di jerigen yang hilang, sekarang muncul suara orang yang gak ada orangnya. Akhirnya gue dan Jahrudin makin yakin kalau mereka bukanlah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan rizki yang cukup ya, amin. Dan tentunya puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita telah dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang suci dan penuh berkah ini. Gue mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak karena telah mengklik video ini, terkhusus kepada para subscriber yang selalu setia menantikan ya konten-konten di channel ini. Untuk yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe dan aktifin loncengnya atau notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya, dan itu gratis. Tidak lupa juga gue ucapin banyak-banyak terima kasih kepada Bang Muhammad Badrul Umam, sang penulis dari cerita ini. Ditunggu cerita lainnya ya Bang ya. Sebelum masuk ke ceritanya, perlu gue sampaikan dua hal. Pertama, ini adalah konten pertama gue bawain cerita, jadi kemungkinan besar kualitasnya ya agak amburadul lah gitu ya. Mohon dimaklumi dan dimaafkan ya teman-teman. Yang kedua, cerita ini memiliki kisah yang agak cukup panjang ya, jadi gue akan bagi ke beberapa part dan ini adalah part pertamanya. Oke, tanpa berlong-long lagi, di segmen ini gue akan membacakan cerita yang berjudul Misteri Ciremai, Cinta, Persahabatan, dan Petualangan. Jadi di cerita ini kalian akan mendapatkan paket lengkap mulai dari kisah horor, persahabatan, petualangan, dan cinta. Di sini gue akan menjadi tokoh yang bernama Hendra, dan kita mulai ceritanya. Jakarta Selatan 1985. Suatu sore, suasana sekolah hari Minggu ini terasa ramai sebab semua kegiatan eskul sedang berjalan. Gua longok-longok mencari seseorang yang tengah gue butuhin bantuannya. Setelah gua mencari di antara anak-anak pecinta alam yang tengah berlatih memasang harness, akhirnya dia gua temuin juga. Gua tepuk punggungnya dari belakang. Spontan dia nengok. "Poy, lu punya jalur Ciremai nggak?" kata gua. Ini anak biar badannya kecil tapi terkenal di pecinta alam sekolah gua. Kecil badannya tapi nyolot banget sama orang kalau lagi ngomong. "Mau ngapain lu?" kata dia sambil nyengir. "Gua mau naik ke sana," jawab gua. Sebel ngelihat dia nyengir begitu. "Emang lu sanggup? Lu kan anak pramuka, ngapain lu ke sana?" Nah, ini yang bikin gua dongkol, nyolot banget. Dipikirnya anak pramuka cuma bisa diriin tenda, bikin simpul tali, main sematpur sama penjasuni doang. "Punya nggak? Gue serius," kata gue yang mulai pengen narik tuh bibir. "Oke, besok gue bawain. Tapi gue cuma bisa ngasih tulisan tangan doang. Itu juga dari senior gue. Soalnya gue juga belum pernah ke sana," kata dia pada akhirnya. "Sip, gue tunggu besok pulang sekolah ya," sambil nyibak rambut gue yang saat itu seperti model Lennon. Besoknya gue samperin si Jahrudin, temen gue yang deket sama gue ya. Dia bukan siapa-siapa, gak ikut eskul apapun, tapi entah kenapa gue pengen ngajak dia aja. Ini anak ibadahnya kuat, tapi juga doyan nonton bokep. Jadi ketawa kalau inget masa lalu. Tiap pulang sekolah pasti mampir ke rumahnya. Ya apalagi kalau bukan nonton bokep. Masih zamannya dulu itu Betamax atau VHS ya, nggak tahu tuh model apa itu. "Jah, mau ikut gua nggak ke Ciremai?" kata gua pas di samping dia. "Ciremai? Di mana itu?"
Tanya dia. Maklum anak almarhum Pak Haji ini emang gak pernah kemana-mana. Kuningan, Jawa Barat. Kalau mau Sabtu kita berangkat. Ntar gue kasih tahu apa-apa yang mesti dibawa. Tapi gue kan gak punya keril atau ransel, kata dia bingung. Mungkin dia juga mikir, mau berangkat ke gunung kok dadakan banget. Gampang, gue yang siapin, lu siapin aja ongkosnya. Lantas gue pergi keluar kelas. Gue mau nemuin adik kelas gue yang bernama Rinda, yang bikin hati gue kalang kabut. Pulang sekolah, gue temuin si Apoy yang udah janji mau ngasih gue peta pendakian Ciremai. Gue lihat tuh anak lagi ketawa-ketawa bareng temennya di kantin depan sekolah. Mana petanya, Poy? Tanya gue pas udah di depan dia. Bentar. Lalu dia ngerogoh kantong celana sekolahnya. Nih, lu naik lewat Linggarjati, kata senior gue. Lewat situ lebih aman. Sambil nyerahin selembar kertas sobekan dari buku tulis. Gue perhatiin gambar dan tulisan di kertas itu. Gini doang? Tanya gue. Iya, itu doang. Itu juga gue dapet dari senior gue. Dia yang bikinin. Jelas Apoy. Ya udah, makasih. Gue langsung lipat kertas itu, lalu gue masukin ke kantong baju sekolah gue. Kapan lu berangkat? Sama siapa? Tanya dia saat gue mau balik badan ninggalin dia. Sabtu. Sama si Jahrudin. Jahrudin? Gila lu, ngapain sama dia? Emangnya dia sanggup? Apoy emang kenal si Jahrudin. Soalnya dia suka ikutan nonton di rumah Jahrudin. Ya nonton tadi ya. Bismillah aja deh, kata gue cuek. Sabtu sore sekitar jam 2, gue udah sampai di kaki gunung Ciremai sama Jahrudin. Perjalanan dari Pulau Gadung ke Kuningan yang cukup melelahkan gak menyurutkan langkah gue untuk langsung jalan ke pos awal di kaki gunung Ciremai. Kita jalan nih, tanya Jahrudin. Iya, deket kok, jawab gue santai. Padahal gue juga baru pertama itu ke Ciremai, tapi gue berlagak so tau aja. Libur semester seminggu ini di bulan Desember akhirnya bisa gue manfaatin buat nengok tanah leluhur gue. Banyak yang bikin gue penasaran di sini. Mengingat banyak cerita dari mamang-mamang gue, yaitu adik-adik bokap ya saat itu, yang tinggal di Cirebon, tentang silsilah keluarga gue dan harimau pengawal Prabu Siliwangi di gunung yang katanya penuh misteri dan pantangan itu. Jam 4-an sore, gue berdua sama si Jahrudin akhirnya sampai di sebuah warung yang kelihatannya dijadikan posko pendakian. Gue lihat banyak foto-foto anak-anak gunung yang ditempel di dinding anyaman bambu. Assalamualaikum ibu, numpang istirahat ya, sapa gue kepada seorang ibu nampaknya pemilik warung. Mangga, silahkan, kata si ibu dengan ramah. Baru sampai, tanya si ibu lagi. Iya bu, jawab gue sambil nyomot bakwan yang ada di piring di meja warung. Cuma berdua, selidik si ibu. Iya bu, cuma berdua. Mau coba naik aja nih, jawab gue sambil ngunyah itu bakwan. Ini minumannya, jangan lupa nanti bawa air yang banyak buat nanjak ke atas. Si ibu itu sambil naruh 2 gelas air teh hangat di depan gue. Jahrudin di samping gue dari tadi asik ngunyah bakwan. Gak tahu udah berapa yang dia makan. Perasaan tadi tuh piring penuh sama bakwan, sekarang tinggal 3 biji doang. Oh iya bu, terima kasih. Saya bawa dirigen, jawab gua. Gua pun tanya, di mana air buat isi dirigen? Si ibu nunjukin ke arah belakang warung. Asal tahu aja, itu air mentah, tapi ngalir langsung dari mata air. Jadi gua nggak begitu khawatir. Langsung gua isi dirigen ukuran 5 liter yang gua bawa. Gua pikir cukuplah air 5 liter buat kita berdua. Soalnya asli, gua nggak tahu berapa liter yang wajib dibawa buat naik gunung ke Ciremai untuk setiap orangnya. Si Apoy juga bangke, nggak ngasih tahu. Setelah dirasa cukup istirahat, gua dan Jahrudin pamit ke si ibu. Saat itu nggak ada satupun petugas yang nanya ini itu buat minta izin mendaki. Asli, saat itu sepi, nggak ada sama sekali anak-anak gunung ya yang mau naik ke Gunung Ciremai, maupun para petugas yang berjaga. Entah ya, soalnya beberapa kali gue kesana di tahun itu naik Gunung Ciremai masih bebas banget, gak ada persyaratan rumit atau bayar ini itu. Gak tahu deh kalau sekarang.
Dan dengar dari si ibu, katanya hari ini belum ada anak-anak gunung yang datang. Biasanya sih rame, mungkin besok minggu mereka baru pada datang. Bener gak nih jalannya? Tanya Jahrudin ke gua yang melangkah di depan dia. Bener kayaknya, ini gua liat peta. Sama kok arahnya, kata gua yakin. Gua berdua Jahrudin menyusuri jalan setapak yang di sisi kirinya ada tanah tinggi dan kanannya persawahan. Selang beberapa lama, gue dan Jahrudin jalan. Di perjalanan gue berpapasan dengan seorang bapak tua bawa pikulan berisi sayur mayur. Bapak itu bertudung caping. Assalamualaikum Pak, anak-anak gunung yang mau mendaki apakah lewat sini? Tanya gue ketika tepat di depan si bapak itu. Muhun, jawab si bapak dengan ramah. Sekilas gak ada raut wajah mencurigakan gue lihat. Biasa aja. Cuma ada gurat ketegasan dan semangat hidup yang tergambar di wajah si bapak itu. Terima kasih Pak, permisi. Gua mengangguk hormat dan pamit di hadapan dia. Mangga nak. Si bapak meneruskan perjalanan kembali. Selang beberapa lama setelah berjalan, gue iseng nengok Jahrudin ke belakang. Saat itu si bapak udah gak ada. Gue gak berpikir macam-macam pada saat itu. Mungkin udah belok di tikungan, jadi ya gak kelihatan. Gue terus jalan menyusuri jalan setapak. Makin lama, jalan setapak itu semakin terasa begitu aneh. Hawa sekitarnya lembab banget. Apa iya jalan setapaknya benar-benar mengarah ke puncak? Pikir gue. Kiri kanan gue juga rumputnya begitu tinggi. Terus pepohonan di sekitar gua kelihatan teduh, seperti berlumut tebal. Jah, lu mikir gak ada yang aneh? Tanya gua pelan ke si Jahrudin yang ada di belakang gua. Gua juga mau tanya dari tadi, bener gak nih jalannya? Soalnya kayak yang gak pernah dilewatin orang. Jawab dia terkesan ragu. Sebentar, gua lantas balik badan buat ngeliat jalan yang udah kita lalui sama dia. Spontan gue kaget luar biasa. Jah, seru gue tercekat sambil ngasih kode pakai gerakan kepala agar Jahrudin balik badan. Refleks, Jahrudin balik badan. Gue sama Jahrudin bengong. Kenapa jalan setapak yang gue lalui tadi mendadak hilang? Yang ada cuma rumput-rumput sebetis dan seperti yang gak pernah diinjak orang. Padahal tadi gue sama Jahrudin baru aja lewat jalan itu. Gak lama gue langsung sadar buat balik badan lagi ke depan. Dek, jalan setapak yang ada di depan gue pun mendadak hilang. Ya Allah, ada apa ini? Apa ini salah satu misteri yang sering gue denger dari banyak anak gunung di Jakarta? Gimana nih? Balik lagi apa enggak? Bisik Jahrudin hati-hati. Gak mungkin balik, kita terusin aja. Kan gue udah bilang, di sini emang banyak yang aneh katanya. Jawab gue. Baca-bacaan ya Jah, pinta gua. Jahrudin gua tahu emang punya ilmu agama yang lumayan, meskipun belum hafiz, tapi udah banyak hafal surat Al-Quran. Sementara gua hanya sekedar tahu, padahal waktu kecil jadi anak masjid, suka azan di masjid dekat rumah gua. Dengan hati-hati, gua dan Jahrudin tetap niatin buat jalan terus. Akhirnya rumput-rumput itu pun hilang, berganti tanah lembab. Kiri kanan gua pepohonan makin berlumut dan rimbun. Meskipun matahari sore masih begitu jelas menembus sore rimbunan pepohonan, tapi suasana emang begitu horor, lembab banget. Saat itu waktu udah menunjukkan sekitar jam 5 sore. Mendadak gua berhenti melangkah ketika di depan gua ada sebutir telur yang gua tahu itu adalah telur ular. Tergeletak menghalangi jalan gua dan Jahrudin. Ada telur Jah, kata gua pelan. Jahrudin melongok ke depan. Di hadapan gue berdua, sebutir telur itu yang masih berwarna layaknya telur yang baru keluar bergeletak begitu aja. Sementara di dekatnya ada tanaman yang gue yakin itu adalah makanan ular. Hati-hati Jah, jangan sampai nginjek, bisik gue ke si Jahrudin sambil perlahan melangkahin telur ular tersebut. Asli, perasaan gue udah ketar-ketir. Ada telur ular, pasti ada induknya. Dan gak mungkin di gunung seperti ini yang ada itu ular semacam sanca. Pasti kalau gak ular tanah, ya ular belang.
Jahrudin terus melangkah di belakang gue. Selang puluhan langkah gue jalan lagi sama Jahrudin, ketemu lagi dengan telur ular. Lagi-lagi cuma satu, namun kali ini berwarna udah putih. Gue tetap lewati. Gue anggap itu cuma ujian buat gue dan Jahrudin. Gak tahu kenapa, makin lama rasa takut gue makin hilang, berganti dengan rasa penasaran. Gue tetap maju jalan sama si Jahrudin. Gak beberapa lama, untuk ketiga kalinya gue ketemu lagi sama telur ular. Tapi kali ini sepertinya udah tinggal cangkangnya. Soalnya terlihat dari bolong dan ada retakan pada telur tersebut. Udah netes jah, kata gua dengan pelan. Kayaknya ini ujian buat kita deh, kata gua sok yakin. Alhamdulillah, jawab Jahrudin rada tenang. Bagi gua berdua, setelah ketemu ular yang nampak baru keluar sampai ketemu ular yang udah menetas ini, gua anggap ujian buat gua berdua selesai. Ternyata gue berdua salah besar. Ketika gue terus melangkah, di hadapan gue berdua sekarang nampak sarang laba-laba. Logikanya gak mungkin dong ada orang yang pernah lewat kalau ada sarang laba-laba di tengah jalan tentunya. Karena udah kepalang tanggung, gue dan Jahrudin yang emang baru sekali ini naik Ciremai tetap maju meski gak menerobos sarang laba-laba itu. Gue dan Jahrudin ambil jalan di sisi kiri, menghindari sarang laba-laba tersebut. Lalu rada naik jalur bekas aliran air hujan. Sementara suasana makin temaram. Cahaya matahari seperti gak cukup buat menerangi rimbunan pepohonan. Gak lama, gua dan Jahrudin sampai di sebuah dataran yang penuh ranting-ranting kering. Gak kelihatan arah kemana jalur ke atas, karena banyak ranting pohon dan gak bisa dilalui dengan berjalan. Maka gua dan Jahrudin merangkak. Dan di sini gua dan Jahrudin putus asa. Gua merangkak udah jauh banget bareng dia, tapi ujung-ujungnya kembali ke tempat semula. Ada sekitar 5 kali gua berusaha mencoba merangkak nyari jalan, tapi selalu di situ-situ aja sampainya. Akhirnya gua dan Jahrudin pasrah. Istirahat lelah. Sekarang gua dan Jahrudin ada di tempat yang lumayan bisa untuk berdiri. Sekitar 4x4 persegi luasnya. Gua bersandar di sebuah batang kayu. Ransel gua udah turunin di sisi gua. Malam beranjak datang. Nampaknya udah waktunya maghrib. Saat gua masih bingung sama kejadian yang gua berdua alami, Jahrudin ngomong, "Gua mau kencing." Ya udah, kencing aja di situ. Sambil gua nunjuk ke sisi kiri gua agak pojok. Inilah kesalahan fatal yang pertama gua lakukan. Gua lupa kata-kata mamang gua waktu itu dibilang kalau di Ciremai jangan kencing sembarangan dan ngomong sembarangan, bahaya. Selepas Jahrudin kencing, dia menghampiri gua. Dia raih jerigen warna hijau tempat minum kita berdua. Mendadak dia ngomong ke gua, "Jerigennya bocor." Hah? Kapan bocornya? Orang gua tahu persis jerigen gak kenapa-napa, kok dibilang bocor? Gua lantas pegang jerigen itu. Benar saja, jerigennya enteng. Padahal waktu itu gua mau istirahat dan nurunin keril atau ransel, jerigen itu masih penuh berisi air minum. Kapan bocornya? Gua tanya. Gua guncang-guncang tuh jerigen. Set dah, beneran kosong. Kemana airnya? Gua buka tutupnya, gua tuangin jerigen sampai gua tadahin pakai tutupnya. Ajaib, cuma kesisa air setutup jerigen doang. Gua bagi berdua sama Jahrudin. Lantas gua tatap mukanya Jahrudin, baru gua sadar tadi gua suruh Jahrudin buat langsung kencing aja. Duh, gobloknya. Kenapa gua sampai lupa sama pantangannya ya? Gua keplak kepala gua sendiri. Ini gara-gara lu kencing tadi, Jah. Gua lupa kalau di sini nggak boleh kencing sembarangan. Harus ditadahin pakai kantong plastik atau apapun juga. Yang penting air kencingnya nggak jatuh ke tanah, kata gue. Gue lupa ngasih tahu ke lu, kata gue lagi. Sorry, gue nggak tahu. Jahrudin kelihatan menyesal banget. Udah nggak apa-apa, gue yang salah, kata gue dengan pasrah. Udah maghrib, Jah. Lu nggak sholat? Gue ingetin Jahrudin. Tayamum aja, kata gue lagi. Gue nyuruh Jahrudin sholat, tapi gue sendiri nggak sholat. Akhirnya Jahrudin sholat setelah bertayamum. Gue kasih tahu arah kiblat lewat kompas yang gue bawa.
Setelah sholat, Jahrudin zikir gak putus-putus. Gue sendiri lebih banyak baca-baca surat-surat pendek Al-Quran berulang-ulang. Sekilas gue ngarahin pandangan ke sekitar gue. Gue rada sangsi sama pandangan di pojok kanan gue. Seperti ada sebuah lubang yang tertutup oleh ranting-ranting kering yang rapat. Gue yakin itu adalah sebuah gua. Entah itu gua apa, tapi seperti tempat persembunyian. Soalnya tertutup semak belukar dan ranting-ranting pohon yang kering. Malam semakin merayap, hening. Suara hewan malam yang biasa berbunyi nyaring saat malam merambat naik telah hilang. Gua lihat Jahrudin masih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran setengah berbisik. Gue sendiri malah melamunkan sosok manis yang di Jakarta sana yang memporak-porandakan hati gue. Entah kenapa gue suka banget ngeliat senyumannya, ngeliat binar matanya yang menghujam langsung ke hati, dengan ya suara tawanya yang renyah tak berlebihan. Sayup-sayup telinga gue menangkap suara orang ngobrol. Makin dekat, 2 orang, 3 orang, oh bukan, ini seperti suara banyak orang, dan langkah kaki mereka terdengar berderap seperti memakai sepatu large yang gue pakai juga. Ya, panggil gue pelan. Jahrudin menoleh gue. Lu dengar gak suara itu? Bisik gue. Jahrudin sejenak memincingkan matanya seperti ingin memperjelas pendengarannya. Iya, gue dengar. Alhamdulillah, ada orang, seru dia senang. Suara-suara orang ngobrol itu semakin jelas terdengar, seperti tak jauh dari lokasi gua dan Jahrudin berada. Woi, siapa di situ? Gua lantas berteriak keras. Tolong kami. Jahrudin menimpali teriakan gua. Mendadak, sepi. Iya, sepi. Tak terdengar lagi suara-suara orang ngobrol tadi. Senyap seperti tak ada pernah ada suara. Gue berpandangan dengan Jahrudin. Kok hilang suaranya? Gue berdiri, memandang ke sekeliling yang nampak hanya gelap. Hanya sedikit cahaya bulan menerobos pepohonan. Orang? Tanya Jahrudin bimbang. Gak tahu. Sahut gue yang juga bingung. Akhirnya gue dan Jahrudin mulai parno. Gue mulai berpikir ini mungkin yang dibilang banyak orang kalau Ciremai itu angker. Setelah kejadian telur ular, jalan setapak yang hilang, air di jerigen yang hilang, sekarang muncul suara orang yang gak ada orangnya. Kenapa kita sampai lupa beli baterai buat senter ini aja? Gumam gue. Gue baru sadar tadi pas air di jerigen hilang. Pas gue cek senter, ternyata baterainya kosong. Senter Jahrudin pun gak ada baterainya. Gue beneran lupa. Padahal tadi di warung gue udah mau ngomong, tapi kelupaan gara-gara ngeliat bakwan. Mungkin ini juga peringatan buat kita untuk gak melanjutin ke atas. Pikir gue sih begitu. Kita harus turun lagi. Gak mungkin kita lanjutin tanpa senter. Tapi untuk turun, kita nunggu besok pagi aja, cari jalannya, kata gue lagi. Tiba-tiba suara itu mendadak terdengar lagi, lebih dekat. Woi, tanpa dikomando, gue dan Jahrudin berteriak berbarengan. Sedetik, 2 detik, senyap lagi. Akhirnya gue dan Jahrudin makin yakin kalau mereka bukanlah manusia. Entah siapa mereka. Jam berapa aja? Gue menoleh ke Jahrudin rebah di sisi 2. Jahrudin sejenak melihat jam tangan di pergelangan tangan kirinya. Jam 8 lewat. Isya dulu dah. Lu imam, kata gue pelan. Mendadak gue jadi merasa salah besar dengan sikap gue sebelumnya. Oke. Jahrudin bangkit, berjongkok lalu bertayamum. Gue ikut bertayamum. Gue gelar matras yang gue bawa. Sementara Jahrudin menggelar matrasnya sedikit maju ke kiri dari gua. Mulailah gua berdua sholat berjamaah. Selesai sholat,
Gumaman zikir terdengar dari Jahrudin dan gua. Gua berdua seakan tak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya Allah yang maha tahu. Setelah selesai berzikir berdua, gua melepas penat dengan terbahan bersandar pada bebatuan. Sekilas, gua memperhatikan penampakan lubang yang tertutup semak belukar di sisi gua. Lambat laun, gua yang tadinya banyak melamun, berpikir mulai ikut terbang ke alam mimpi menyusul si Jahrudin. Sayup-sayup, telinga gua mendengar suara kicauan burung. Gua membuka mata, loh, udah pagi. Jah, bangun Jah. Jam berapa nih? Seru gua ke Jahrudin yang masih terlelap. Gua goyang-goyangkan badannya. Kampret. Dia mendadak bangun dengan jurus silatnya. Bikin gua kaget. Gua pikir, siapa? Kata dia yang baru sadar. Lu pikir lu sama siapa? Lu lagi di gunung kampret, sama gua, bukan sama nyak lu. Gua sewot sendiri. Jam berapa nih? Dia nanya ke gua. Lah, lu yang punya jam malah nanya ke gua. Nyengir dia. Jam 5 lewat 10 menit, kata dia. Sholat dulu kita, lanjut dia. Mulailah gue berdua sholat subuh. Selang selesai sholat, gue gulung matras. Gue ikat lagi di ransel. Lu haus gak? Kata gue ke dia. Iya, dari semalam. Tahan dulu deh, kita nunggu pagian buat cari jalan, sahut gue. Mendadak gue inget kata-kata orang tua gue. Kalau ada apa-apa, coba berdoa di sana. Minta sama Allah keselamatan. Coba minta juga sama karuhun kamu. Minta dikirimi ke pengawal. Apa iya? Akhirnya gue berdoa sungguh-sungguh saat itu juga kepada Allah agar ditunjukkan jalan dan dilindungi dalam perjalanan yang tersesat ini. Setelah itu gue sedikit berbisik. Yakin gak yakin meminta pada karuhun gue. Yang kata orang tua gue masih ada keturunan dari Prabu Siliwangi. Wallahu a'lam bishawab. Agar gue dikirimi pendamping untuk menunjukkan jalan setapak yang benar. Lagi ngapain lu? Tanya Jahrudin memecah keheningan. Bentar, bisik gue. Hening, gak ada suara apapun. Beberapa menit kemudian berlalu begitu aja. Bohong, batin gue ngomong. Tiba-tiba terdengar auman harimau lirih di telinga gue. Jah, lu denger gak? Kata gue ke dia yang lagi nungguin gue. Denger apaan? Tanya dia bingung. Suara harimau. Kata gue serius. Harimau? Enggak, jangan dong. Gila aja lu malah ngarap ada suara harimau. Gue dengar, aku yakin. Ini mungkin yang gue minta, kata gue meyakinkan diri sendiri. Gak lama suara itu makin jelas terdengar. Hanya gue yang mendengar, sementara Jahrudin gak mendengar suara apapun. Tak jauh dari tempat gue dan Jahrudin berdiri, semak-semak di depan gue tiba-tiba tersibak. Gak kelihatan apa yang menyibak, tapi gue yakin pemilik auman itulah yang ada di sana. Bersambung. Oke teman-teman, itulah part 1 dari cerita ini. Jangan lupa saksikan part 2-nya hanya di channel Albert Adventure. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya biar gak ketinggalan lanjutan ceritanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.